Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati PLH Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang sama-sama kita hormati Kepala UPTD Taman Budaya beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Solo, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Solo, yang kami hormati Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia Provinsi Sumatera Barat, narasumber pelatihan juri Festival Silat Tradisi beserta tim, panitia pelaksana pelatihan juri Festival Silat Tradisi, yang kami banggakan peserta pelatihan juri Festival Silat Tradisi tahun 2023. Hadirin para undangan yang berbahagia, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, pelatihan juri Festival Silat Tradisi Selasa 21 November 2023 dimulai. Mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Yosinova. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan panitia pelaksana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Taman Budaya kepada yang kami hormati Bapak Supriyadi SE MSI, disilakan. Yang sama-sama kita hormati Pak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang dalam ini diwakili oleh Pak Sek. Tadi setelah beliau Kepala Dinas Belhas tadi karena Pak Kadis kami lagi ke Australia.
Yang kami hormati Ketua IPSI Sumatera Barat, dalam ini diwakili oleh Pak Iskur Hadi Supian, dan beliau juga merupakan anggota Dewan Provinsi Sumatera Barat. Dan yang kami hormati anggota Dewan atau Manjung Alam, beliau yang memberikan kegiatan booking beliau terhadap festival juri sini. Dan yang terus yang kami hormati para juri, dan seterusnya yang kami hormati peserta pelatihan festival silet. Dan tidak lupa juga kami berterima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah untuk mempersiapkan kegiatan kita ini, dari setelah ditunjuk oleh Pak MDJ atau Datuk untuk mencari lokasi kita yang tepatnya Bukit Tinggi dan susah. Datuk, alhamdulillah kita masih ada tempat di hotel yang bisa kita banggakan ini. Dan pertama-tama mari kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini masih diberikan kita kesehatan untuk menghadiri kegiatan kita untuk pelatihan ini. Dan seterusnya selawat dan salam juga jangan lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kadis, izinkan saya melaporkan kegiatan ini. Pak Kadis, nama kegiatan kita ini pelatihan juri Festival Silet Tradisi tahun 2023. Pelaksanaan kita adalah PPH SPPD kita sumber dari anggota Dewan Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk wakil dari Pak Putra SEMSI dan Tuan Manjeji yang melak. Gua harus sudah tapis, kalau tidak akan ini yang mau dilanjut di belakang. Tujuan pelaksanaan kita ini adalah melaksanakan pernikahan terhadap pelaku seni budaya khususnya silet berkenaan dengan penyelenggaraan festival. Dan seterusnya, yang kedua adalah peningkatan kapasitas pelaku seni budaya Sumatera Barat khususnya juga silet. Dan seterusnya memberikan nanti Pak Kadis untuk memberikan semacam sertifikat untuk dapat dipergunakan nanti dalam kegiatan-kegiatan festival silet tradisional. Untuk ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini tentu ada penilaian dari narasumber nanti. Ada yang lulus, ada yang tidak. Itu kita tergantung kepada narasumber kita nanti. Kegiatan kita dilaksanakan dalam jumlah 50 orang khusus. Pelatihan ini dari Kota Solo dan juga diikuti oleh utusan IPSI Sumatera Barat. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Harian Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Sumatera Barat, kepada yang kami hormati Bapak Ismunadi Sofian SE. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, mana pada kesempatan ini kita masih bisa mendapatkan nikmat sehat dan bisa berkumpul pada acara pelatihan
untuk juri silat festival. Bapak Deswi Petra Datuk Manjinjang Alam, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang kita hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang dulu Pak Sekdis, kita hormati Kepala PTD Taman Budaya Sumatera Barat, dan yang kita hormati Kepala Dinas Kota Solo ya. Kemudian yang kita juga hormati dari mana yang hadir? Seluruh anggota kecuali Mentawai. Dan yang kita banggakan dan kita hormati Tutu Silik dari Provinsi Sumatera Barat yang berkesempatan untuk bisa bersama-sama kita menambah pengetahuan untuk bagaimana suatu penilaian dari silik tradisi dalam tradisi. Pak Datuk memang konsen bagaimana tradisi kita bangkit kembali. Pak Datuk Sileawa yang biasanya melatihnya mando-mando tengah malam di bawah sawah-sawah, kini diajak untuk secara terbuka supaya mampu mencari bakso. Silat tradisi waktu tidak pernah tenggelam. Itulah tujuannya. Dan kami di IPSI Sumatera Barat untuk periode saat sekarang kami konsen kepada perkembangan silat tradisi. Karena basic silat prestasi itu adalah dari tradisi. Kalau tidak ada tradisi, akan kesulitanlah atlet-atlet awak untuk mendapatkan kesempatan kejuaraan. Itu ambolah menilai satunya. Nah, disitulah jadi itulah Abo terima kasih ke Dinas Kebudayaan yang telah mengangkat tema pelatihan juri silat tradisi, dan juga terima kasih kepada Pak Deswi Petra Datuk Manjinjang Alam yang telah menitipkan dana pokok-pokok pikirannya ke Dinas Kebudayaan sehingga terlaksana kegiatan awak pada malam hari itu selama sampai hari ini. Mungkin itu saja. Selamat untuk mengikuti pelatihan itu, selamat untuk menimba ilmu, dan terima kasih kepada Pak Datuk Manjinjang Alam. Teruskan seperti itu berdua Pak kita tradisi dan untuk itu Abu Tutui dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Deswi Petra SE MSI Datuk Manjinjang Alam, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh PLH Pak Sekdis. Yang kami hormati Ketua IPSI Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Ketua Harian sahabat saya Pak Desmond Sofian, Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, seterusnya Kepala Sekdis Pariwisata Kota Solo. Terima kasih sudah hadir Pak. Ini hadir memantau. Yang hormati angku-angku tua-tua silat, para calon juri tingkat provinsi Sumatera Barat yang hadir pada malam ini,
dan juga kepada guru-guru silat yang hadir pada malam hari ini. Pertama sekali, mari kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tapi beda anak ketua FC dan pakai baju FC kan. Anggota DPRD pakai baju FC. Jadi Ambo memang dilibatkan oleh Pak Is dan kawan-kawan di FC Sumatera Barat. Tapi Ambo agak banyak bergerak di tradisi karena Ambo dapat amanah dari tua-tua silik Ambo. Kalau Basilek berdeko pengaruhnya dan tak pernah Ambo beraja silek langkah terus silek tanding. Jadi kalau diajak Ambo menghadir silek langkah, ada tentu dibawa baca langkah ya. Nah karena Ambo agak banyak beraktivitas di silek tradisi. Pada malam hari ini Ambo coba diskusi jadi Ambo dan bertambahkan mantan ketua KPU Kota Solo 2 periode buat coba diskusi. Setelah kami coba memantau di Sumatera Barat, kita akan membangkitkan silat tradisi. Tapi dalam membangkitkan nanti siapa yang akan mencuri, siapa yang akan mewasiti. Maka terlintas dalam pikiran kami untuk membentuk wasit. Sedangkan awak seperti itu, kalau tadi kau bacakan, kau baca goa seorang panjang. Nah kalau kini kan diadukan itu, kalau cuma kita adukanlah pertunjukan dengan tidak adanya festival, berarti kan tidak ada semangat orang. Tidak adanya festival kan tidak ada semangat orang. Makanya kita coba membangkitkan, tapi festival yang terukur. Mudah-mudahan nanti dari materi yang diberikan oleh para instruktur, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat besar bagi kita dan juga dan Ambo berhadap besar pada kita dari lebih kurang 84 50 orang yang hadir sampai malam ini 40 orang lebih ya. Mudah-mudahan nanti karena IKOP adalah juri tingkat provinsi bisa mengayomi seluruh festival yang akan diadakan di kabupaten kota se-Sumatera Barat. Dan tradisi itu beda dengan laga. Kalau laga mana nggak naik itu ada di wilayahnya kan. Kalau tradisi tidak. Nah, itulah yang akan kita terima bisa materi-materi dari kawan-kawan sebagai narasumber. Dari antara kita mungkin banyak juga yang mempunyai bela diri yang lain ya. Maksud aku, maksud Pak Is kan, ada bela diri yang lain kan. Kalau silek lah, kalau silek lah yang blend. Di silek ada ulat, di silek ada tinju, di silek ada karate, di silek ada kempo, di silek ada judo. Blend. Di seluruh bela diri ada di silek itu apa ya? Makanya aku tak tekun di tradisi kan. Di silek tradisi lah yang ada seluruhnya. Taekwondo ada, kumpu ada. Coba kita ino-ino juga Nambo sampaikan tadi, benar ada tak semua bela diri di silek lah. Mudah-mudahan memang betul-betul pisau pulang ke Sabah, sirih pulang ke Gatang, inang pulang ke Tambur. Karena itu adalah tradisi kita yang diakui oleh dunia, dan diambil oleh sebagian orang. Kita coba balikkan balik. Bahasa itu adalah milik kita orang Minangkabau. Silat tradisi adalah milik kita orang Minangkabau. Bapak Ibu yang hormati, itulah harapan dari kami. Banyak pernah mengecek tadi ada tradisi ada kenaik tersinggung ada turun dari buah dan nama sabu ini ada galanya buah mohon maaf wakil wabilah taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, bersama kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang sekaligus akan membuka secara resmi
pelatihan juri Festival Silet Tradisi tahun 2023 yang dalam hal ini diwakili oleh PLH Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat kepada yang terhormat Bapak Yayat Wahyudi STMSI. Disilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Daswi Petra dan Dua Majinjing Alam, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, selaku inisiator dan penggagas dari kegiatan ini. Kemudian yang kami hormati Ketua IPSI Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ismulani Sofyan. Beliau juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Taman Budaya Bapak Supriyadi beserta seluruh jajaran Taman Budaya selaku Sipamka dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan ini. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga ya Pak ya. Pariwisata saja. Kota Solo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris. Kemudian ada 8 narasumber yang hadir pada malam ini, yaitu Bapak Daswi Petra sendiri, Pak Datuk Manajing Alam, kemudian juga ada Bapak Elviendra, ada Bapak Indra Budiman, beliau juga ASN kita di Dinas Kebudayaan. Alhamdulillah kita juga Dinas Kebudayaan punya tenaga potensi yang menjadi kebanggaan kita Pak. Kemudian tidak lupa kepada Bapak Ibu tuo-tuo sile yang merupakan perwakilan dari sasaran-sasaran silet di Kota Solo serta perwakilan dari IPSI Sumatera Barat dari 18 kabupaten kota. Ya Pak. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang hadir pada acara pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberikan kesehatan, karunia yang berlimpah oleh Allah. Kita dipertemukan pada malam ini merupakan sebuah hikmah yang besar. Mengapa hikmah yang besar? Karena ini merupakan kegiatan yang pertama sekali baru kita inisiasi. Ini kegiatan yang pertama sekali bagaimana kita memang berusaha menaikkan level silet tradisi kita. Bukan berarti sebelum ini silet tradisi kita tidak berkualitas, tapi bagaimana silet tradisi ini bisa kita jadikan alat diplomasi. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Sudah banyak tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau yang lebih memahami tentang silet. Ada Pak Datua Daswi Petra, kemudian ada Pak Ismadi Sofyan. Kami tidak banyak mengulas, tapi ada beberapa pesan yang disampaikan. Yaitu yang pertama sekali ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Daswi Petra yang telah mempercayakan, yang telah menggagas dan menginisiasi kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa kita selenggarakan di Dinas Kebudayaan. Kami melihat bahwa nilai strategisnya di Dinas Kebudayaan dijadikan tempat pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ini karena memang tusi Dinas Kebudayaan itu terkait dengan pelestarian silet. Kalau kita berbicara silet, kita tidak berbicara ada silet tradisi. Tapi kalau di IPSI namanya silat tradisi. Silat tradisi itu silet. Nah, disinilah
peran Dinas Kebudayaan. Kemudian kita mengucapkan juga terima kasih atas bantuan dari Dinas Pariwisata Kota Solo telah memfasilitasi kita terhadap kepesertaan Tutu Sile dari Kota Solo. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada IPSI Sumatera Barat yang telah mengirimkan wakilnya untuk menjadi peserta dalam pelatihan ini. Mungkin sedikit menggambarkan tentang program-program kita di Dinas Kebudayaan pada Tuan, bahwa kita sebenarnya Dinas Kebudayaan ini sudah menganggap Sile ini menjadi sebuah yang strategis, bahwa Sile ini merupakan representasi dari kebudayaan Minangkabau, itu tidak bisa kita bantahkan lagi. Banyak sebenarnya agenda-agenda kita terkait dengan Sile ini. Kita sudah pernah melakukan Sile Art Festival, yaitu merupakan program Indonesiana. Yang pertama itu dibantu oleh kementerian, didampingi dengan dana provinsi dan kabupaten kota. Pada tahun kedua dan ketiga, itu tahun ketiga dilepas. Tidak ada lagi bantuan kementerian, dengan harapan kita pemerintah daerah bisa berdiri sendiri dalam mengelola festival ini. Tapi apa dinyana, seiring dengan lepasnya pembiayaan dari kementerian, Sile Art Festival ini juga hilang. Kabupaten kota tidak ada menganggarkan lagi, dan kita di provinsi juga penganggarannya sudah hilang juga. Bukan berarti kita tidak ada mengusulkan. Kita ada beberapa program strategis dari Dinas Kebudayaan ini yang kita coba untuk memang genggam erat. Sile Art Festival, kemudian Pekan Kebudayaan Daerah, kemudian Gita Bahana Nusantara, kemudian pengusulan warisan budaya tak benda Indonesia. Tapi apa diana, kemampuan penganggaran kita tidak sampai ke sana. Mungkin ini mungkin keluh kesah kami sampaikan kepada Pak Datuk selaku mitra kerja kita di Komisi 5. Kami menyambut baik sebenarnya harapan yang disampaikan oleh Pak Datuk, bagaimana kita lakukan pembinaan kepada sasaran-sasaran Sile, tapi juga mohon dibantu kami dukungan sokongan anggaran ya Pak Datuk. Juga kepada Pak Ismail Andi. Alhamdulillah beliau banyak sekali pokir-pokir di Dinas Kebudayaan. Kemarin Pak Ismail Andi juga itu sangat banyak, ada di Agam, kemudian ada Festival Sile juga, Pak Daswi Petra juga di Kota Solo. Ada sebenarnya banyak program-program Sile ini kalau kita lihat dari inisiasi dari masyarakat, seperti yang ada di Padang Pariaman. Padang Pariaman itu ada juga Batajau Sile ya. Jadi Batajau Sile ini pagelaran Sile dari masing-masing nagari itu setiap bulan hadir, yang penyelenggaranya diserahkan kepada jorong masing-masing. Berarti bulan ini di jorong A, bulan depan di jorong B, bulan selanjutnya di jorong C. Kita menyadari memang sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Ketua IPSI tadi, bagaimana kita menyampaikan dan kemudian menghadirkan Sile ini dalam sebuah panggung festival atau dalam perlombaan. Kalau menurut kami dalam bahasa kebudayaannya, ini merupakan salah satu aspek dari pemanfaatan kebudayaan. Pemanfaatan kebudayaan di situ ada namanya diplomasi budaya. Jadi diplomasi budaya ini kita mengenalkan budaya kita kepada orang luar. Salah satunya dengan perlombaan Sile. Dengan nampaknya dan hadirnya Sile ini dalam panggung perlombaan, dalam pentas, itu orang akan melihat bagaimana Sile. Setidaknya mereka kenal dulu. Ini salah satu dimensi. Tapi ada 3 dimensi lagi. Ada pelindungan di situ, ada pengembangan di situ, dan ada pembinaan. Itu disampaikan Pak Datuk tadi, pembinaan terhadap sangkar-sangkar. Pelindungan itu bagaimana kita mendokumentasikan, mewariskan Sile ini kepada generasi muda. Dan kita harapkan juga yang paling penting, para juri juga menjadi perlambang. Bagaimana seorang juri ini memang sangat adil dalam menilai. Ini yang sangat penting, sehingga dihasilkan nanti memang insan-insan Sile
yang memang diakui secara nasional dan secara dunia, kita menjadi tolak ukur. Karena 3 pengusul sile ini ditetapkan menjadi warisan budaya dunia. Warisan budaya dunia itu Sumatera Barat yang menjadi pengusul utama. Waktu itu dari Kepala Taman Budaya menjadi salah satu narasumbernya Bapak Muasri. Jadi tim juri dan penilai tingkat internasional. Mungkin demikian, dan juga kepada para panitia kami ucapkan terima kasih. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan juri untuk Festival Silat Tradisi yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dari tanggal 21 sampai tanggal 24 November di Hotel Grand Bunda ini secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dipandu langsung oleh moderator, yaitu Bapak Nofri Aprilizan SSTP MSI. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih Ustaz, Bu Master seremoni kita hari ini yang setia dari kemarin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh jajaran. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita yang telah hadir bersama kita pada hari ini, Bapak Profesor Indra Yuda, MPD PhD. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dari Tuosile, pengurus IPSI Kabupaten Kota Sumatera Barat, selaku peserta pelatihan juri silat tradisi sebagai calon juri nantinya di silat tradisi. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puja dan puji kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kita semua. Salam dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat beliau nantinya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang disampaikan Ibu MC kita tadi, saya menjadi moderator sampai selesai kegiatan hari ini. Ini perintah Pak yang luar biasa. 3 hari pelaksanaan, langsung menjadi moderator nih Pak Prof. Kegiatan ini. Sebelum Pak Prof menyampaikan materinya, mungkin Bapak Ibu sudah terbarat, beliau wakil ketua ya Pak ya, dan juga beliau adalah sebagai ketua lembaga pelatih dan juri di IPSI Sumatera Barat. Hari ini beliau akan memberikan materi dulu, pertemuan pertama kita yang harusnya tadi malam kita berbagi ini, kemudian nanti juga rencana kita panel dengan Pak Ketua Menjalan. Cuman kita karena beliau juga sudah hadir, Pak Prof, kita mulai dari Pak Prof dulu mengenai juri festival silat tradisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Menjalan, Bapak Nofri sebagai moderator, dan seluruh panitia, Bapak Kabid, Pak Ade, dan Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Khusus istimewa untuk para bapak-bapak Tuosile, Pandeka, pengurus dari sasaran-sasaran dan utusan dari Pemkab Pemkot seluruh Sumatera Barat. Saya mohon maaf dulu
sekiranya nanti ada materi-materi yang saya paparkan, ada sedikit sumbang dan salah dan janggalnya, saya mohon maaf karena saya bukan juga yang paling hebat dalam hal ini, tetapi secara kebetulan saya dipercaya untuk memberikan materi oleh Dinas Kebudayaan dan Pemprov, dan juga kebetulan ini tanggung jawab saya mensosialisasikan sebetulnya juga peraturan baru dalam Festival Pencaksilat ini tahun 2022, karena juga saya sebagai Ketua Lembaga Pelatih dan Juri Festival Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia. Jadi ini sebagai kewajiban juga untuk menyampaikan hal ini. Semoga hal ini untuk ke depan di berbagai cabang dan kota kita akan melakukan festival dengan peraturan-peraturan yang baru tahun 2022. Nah ini bahwa di dalam Festival Pencaksilat ini sekarang dinamakan Festival Pencaksilat Seni. Ya ini dipimpin oleh peserta teknis yang sah dan telah mendapatkan mandat sesuai dengan jenjang. Ini Festival Pencaksilat ini ditampilkan ya, ketentuan penampilan ini maksudnya. Nah, penampilan Festival Pencaksilat ini jadi atas ada perbedaan dengan TGR. Mungkin sebagian ada yang pernah mengenal TGR seperti Aladin. Mana Pak Aladin? Ya sudah mengenal TGR, dan yang lain juga mungkin saya mungkin ada muka-muka baru, saya belum apa. Nah, jadi kalau di TGR dinamakan dengan tunggal, kalau di festival dinamakan perorangan. Kalau di TGR dinamakan dengan ganda, di festival kita menamakan berpasangan. Kalau di TGR ini IPAN ya. Nah, apa tahu Pak? IPAN perhatikan. Nah, apa kalau di TGR itu namanya beregu, kita di festival dinamakan berkelompok. Nah, ada tambahan satu di festival ini namanya cerita. Nah, ini kategori-kategori selain dari kategori umur, inilah kategori yang dimainkan di festival. Besok mungkin ada ini sedikit apa, tapi belum disahkan. Jadi di lembaga saya itu, lembaga kami itu di PB itu ada 2 besok. Nah, dari PB sampai ke Pemprov sampai Pemkot, Pemcap itu akan menggunakan untuk pencaksilat seni ini menggunakan 2 aturan. Satu aturan festival, yang kedua adalah aturan lomba. Nah, jadi untuk menyayangi prestasi di olahraga, ya kelompok bidang seni budaya pencaksilat di PB yang bekerjasama dengan lembaga kami, lembaga yang membuat peraturan ini, jadi ketua harian dan sekjen menugaskan terutama saya dan teman-teman di lembaga ini membuat aturan namanya lomba pencaksilat seni. Nah, jadi lomba itu peraturannya tidak berapa dalam item penilaian nanti tidak berapa beda dengan festival, tetapi ada aturan-aturan tambahan seperti anugerah penghargaan terhadap pemenang. Kita tidak memikirkan lagi pada perlombaan itu nantinya adalah memikirkan pelatih dalam perlombaan itu, tidak memikirkan lagi untuk penata silat, dia khusus pada atlet. Nah, jadi itu perbedaan nanti yang akan terjadi di pada acara festival dan lomba. Ya seperti tanding lah, ya juara 1, juara 2, juara 3, medali emas, perak dan perunggu. Kan tidak ada di dalam tanding itu siapa pelatihnya. Nah, kalau di festival ada nanti penata silat terbaik, kalau cerita ya kan, tokoh utama terbaik misalnya. Kalau itu kita tidak mikirkan itu lagi, hanya memikirkan bagaimana atlet berprestasi di dalam pencaksilat seni. Nah, ini untuk menggandeng, untuk bagaimana mengiringi lajunya pertumbuhan pencaksilat olahraga. Jadi ini menjadi perdebatan kemarin. Ini saya bercerita sebentar untuk sebelum mulai ke dalam. Ini perdebatan terutama kemarin di dalam rakernas saya protes, saya katakan kenapa
dianggap pencak silat seni tidak memiliki prestasi. Saya katakan kalau dia juara 1 sebagai penyaji terbaik. Nah, jadi dulu kan penyaji terbaik 5, 3, 4, 6, 7 itu tidak diakui prestasi. Jadi prestasi itu ada kata juaranya, ada medali emas, perak, perunggu, juara 1, 2, 3. Makanya itu saya katakan ini harus dirubah. Akhirnya sepakati dibuat 2. Dan satu saya tuntut bagaimana perhatian terhadap pencak silat tradisi, ya kan? Nah makanya itu ada festival tetap lomba juga. Jadi seiring sejalan kedua-duanya besok akan kita apakan. Nah ini yang dimaksud dengan kategori perorangan saya rasa sudah bisa dipahami semua, yaitu penampilan seorang pesilat baik di dalam memperagakan jurus pencak silat baik tangan kosong dan bersenjata. Nah jadi untuk peraturan PP tidak ada kategori perseorangan tangan kosong, perseorangan bersenjata, perseorangan tangan kosong dan bersenjata, tidak ada. Nah pakaiannya sudah jelas menggunakan pakaian pencak silat dilengkapi dengan aksesoris yang sesuai dengan tradisi masing-masing perguruan aliran pencak dan diiringi musik. Nah, di sini yang dimaksud itu apa? Dalam festival kita membebaskan kepada peserta untuk mengeksistensikan, untuk unjuk gigi tentang budaya pencak silat yang ada pada dirinya. Kalau sasarannya misalnya sasaran sasaran Garuda Putih, apa kebiasaan yang di sasaran itu? Ya kalau dia menggunakan keramik, ya keramik mainkan. Dia menggunakan aksesoris bajunya, ikat kepala ke belakang, ya silahkan. Sepanjang itu ada budaya itu pada sasarannya, pada perguruannya. Jadi itu malah yang disarankan. Nah ini saya sosialisasi lagi ya. Nah PB menyarankan itu. Kadang kita, maaf ya, di TGR itu banyak yang orang mengatakan juga pada tua-tua silek, ini TGR kok pakai biron-biron kain seperti Jawa, ngapain harus pakai kain-kain itu? Yang dinilai itu kan di TGR apalagi di ganda. Kalau itu tunggalnya udah jelas itu, nggak usah kita bicara. Yang regunya nggak usah kita bicarakan. Itu wajib ya pada wajib. Ya wajib itu. Tapi kan ganda kan dikemas. Kenapa kita meniru kejawa-jawaan gitu loh? Kenapa enggak kita garap dari teknik jurus yang ada di Minangkabau? Nah ini banyak kami kritik-kritik di Jakarta seperti itu. Kok kadang karena telinga saya sangat paneh dulu gitu kan. Dra, kayaknya kamu nggak punya jurus ya? Kamu nggak lagi orang Minang nggak kehilangan jurus ya? Nggak kehilangan aliran ya? Sebanyak itu lebih kaya daripada di Jawa. Nggak tahu deh, saya bilang itu aja. Lah ini pakainya kok kayak Jawa Barat. Ini maaf kata ya. Nah ini tugasnya pengurus, seperti siapa yang pengurus yang hadir di sini misalnya. Pak Siapan di Padang Priaman, Dabuli di Solo, Endriaji itu di Kota Padang. Nah jangan lagi Kota Padang tampil kayak kejawa-jawaan itu di TGR itu. Nah ini yang disahkan. Makanya PB tidak membatasi. Nah kalau kita katakan ini berarti kita mengakomodasi orang Minang saja. Kita katakan begini kita mengakomodasi orang Jawa. Kita mengakomodasi begini kita mengakomodasi orang Kalimantan. Oleh sebab itu dipersilahkan. Ya boleh bersenjata, boleh tidak. Kalau bersenjata apapun yang penting ada di budaya pencak silat Indonesia. Ini yang penting. Ingat ya bahwa festival itu adalah performing, pertunjukan. Ini penting loh, festival itu adalah performing, pertunjukan yang akan dinilai. Apakah nilai itu nanti nilainya berukur seperti yang akan kita laksanakan sekarang, atau nilai itu rancak mainnya itu saja orang majelis, atau nilainya diukur pemenang 1, 2, 3 misalnya. Nah jadi kalau yang dipertunjukkan ke mata orang Rami itu yaitu permainan, ya kan, saya katakan ini permainan. Ambillah dari jurus-jurus yang telah kita ajarkan di sasaran. Jadi misalnya di sasaran itu ada 10 jurus atau 50 jurus yang kita garap, mungkin jurus 1 ambil jurus 50, ambil jurus ketiga, ambil jurus ke-6, kita padu padan. Karena waktu 3 menit kita kasihlah permainan kepada anak didik kita untuk ditonton orang, untuk dinilai permainannya.
Ya kan, kalau Basile itu ya bermain, kita ada lawan main. Tapi memperagakan jurus di rumah latihan curang. Jadi ini kan sebuah permainan dicetak oleh PBSI, ada namanya perorangan. Nah kalau kita tidak ikut, ya kita punya kemampuan. Pas untuk ke Jakarta, Pemprov Sumbar ini hanya berpasangan saja, berarti kita dapat emas 1 saja. Walaupun kita boleh hebat orang. Taruhlah kita ambil umurnya ada dewasa, ini 3. Sementara orang isi semua, ya kan? Ada per orang tuh 4 kategori umur. Dini, pra-remaja, remaja, dewasa, tambah pembina masa 5. Orang dari situ saja udah 5 medali orang. Kita cuma perorangan aja. Nah ini wawasan-wawasan juga perlu saya sampaikan dalam hal ini. Di cerita itu adalah bahwa bagaimana yang saya hormati Profesor Indra Yuda yang telah memberikan materi kepada kita tadi, yang saya hormati moderator, Kepala Dinas Kebudayaan, Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Im sudah memaparkan secara teknis. Izinkan saya menyampaikan secara umum. Kenapa beliau sudah terbelut di perwasitan, mudah-mudahan nanti banyak hikmahnya bagi kita nantinya sebagai bekal dari Bapak Ibu yang ikut dalam workshop. Insya Allah nanti akan mendapatkan sertifikat wasit atau juri tingkat Provinsi Sumatera Barat. Pertama, apa tugas daripada wasit dan juri? Wasit dan juri mengambil posisi sebagai penengah. Di wasit dan juri adalah posisinya mengambil sebagai penengah yang diharapkan mampu mengambil keputusan yang jujur, adil, dan tidak memihak. Ketegasan juga diperlukan wasit dalam menghadapi protes dari pelatih, atlet, dan ofisial tim. Namun wasit juga manusia yang dapat melakukan kesalahan. Nah, tapi poin yang terakhir ini jangan menjadi keputusan yang pertama. Bajo lain, ambo ke manusia dua, mau maaf ambo salah. Kalau lah itu bahasa wasit di arena pertandingan nanti akan coba. Jadi yang penting daripada wasit adalah sebagai penengah, jujur, adil, dan tidak memihak. Tegas juga melakukan perwasilan terhadap protes-protes. Sopan, santun, dan tidak tinggi hati. Kalau wasit dan tinggi hati, tadi yang mana? Apa fungsi juri dalam perlombaan? Fungsi juri adalah mengawasi perlombaan, mengawasi regulasi. Yang harusnya tampilkan nomor 2, jadinya nomor 7. Kadang-kadang ambo ada jauh ke mana, Pak, ambo dari Pasaman Barat, Pak, Kabadi, Beko, ambo salah dulu. Nah, itu tidak begitu. Fungsi juri adalah mengawasi perlombaan, mengawasi regulasi termasuk soal sirkuit. Jadi arena itu harus diawasi oleh juri. Apa lewat silat tradisi. Jadi wasit, laki baju wasit, laki tim apa, pening wasit, wak langsung saya menuju tengah arena, tidak sah. Preso dulu arena itu. Ada tidak yang akan menjadi mudarat deh peserta kita nanti? Beko langkah, selangkah, 2 langkah, tidak jangan coba. Kan beda kan? Jadi itu tugas bagian daripada tugas wasit. Selain itu wasit pula berwenang untuk memutuskan apakah pemain layak mendapat peringatan saat melakukan pelanggaran. Jadi wasit atau juri itu diberi wewenang dalam mengatur layak enggak. Misalnya dalam permainan stop, boleh wasit men-stop, mengeluarkan tidak bisa ikut karena kurang persyaratan. Berarti
lah kalah sebelum lagu. Tapi kalau di pencak silat penilaian itu memang mengikuti aturan-aturan yang ada. Makanya seperti yang saya sampaikan malam tadi, maju dan mundurnya, baik dan bagusnya silat atau silat tradisi itu tergantung pada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Pernah ada tampilan di festival dan setelah itu diberi arahan oleh para juri festival dan dia mengkritik ketika memakai kerambit atau kerambiak Pak Prof tadi atau memakai pedang. Itu bukan tradisi silat katanya. Yang tradisi silat itu katanya apa yang ada di dekat kita itu yang kita jadikan. Umpamanya seperti Pak Haji Daswi Petra, Ken Sarwang, itu yang kita jadikan sebagai senjata. Nah, bagaimana ini nanti kita yang harus kita lakukan sebagai calon wasit juri. Jadi yang kami tanya kepada kriteria pencaksilat, opini yang pertama adalah kamu itu bersilat itu janganlah pakai gunting kepala. Padahal gunting kepala itu adalah produk lokalnya pencaksilat di suatu sasaran. Itu yang pertama saya tanyakan pada Pak I. Yang kedua, jari kamu itu terlalu kembang. Bersilat itu harus rapat. Memang perguruannya itu desain perguruannya begitu dibawakannya dalam acara festival. Tentu mensinergiskan antara apa yang belajar di perguruan dengan festival itu yang perlu kami mohon kiranya disampaikan kepada kami. Antar perorangan atau atau ganda atau berpasangan, misalnya 3 menit. Apakah untuk berkelompok juga 3 menit? Karena ada soal cerita di dalamnya. Nah, ini sedikit saya orang nol di bidang televisi. Ada sedikit senjata ya, kurang lebih tadi ya. Ya. Oh, diprotes gitu ya. Kenapa harus pakai senjata ini kurang lebih itu? Kenapa senjata itu tidak di lingkungan kita yang apa saja? Dia sebetulnya benar juga, tetapi caranya yang salah. Salahnya dia menyalahkan orang. Mungkin di tradisinya, sama kayak tadi, tradisinya, sasarannya, dia tidak punya senjata khusus. Tetapi menurut filosofi perguruannya, sasarannya, ya apabila waktu dasar, kamu coba cakap, anggap saja logika bercakap gitu kan. Anak-anak dulu di muka batu-batu layangan, ya kan? Kapan dulu kuiku bisa wak bituan semprot. Saya pernah nonton gitu Pak hand sanitizer apa semprot parfum terdesak kan diambil begini kan mata orang. Itu juga dia senjata. Para juri. Jadi juri harus ya bukan harus pandai pula mengikut kuala enggak, tapi cara teknik dia tahu. Teknik cara memainkan dia ngerti. Penggunaannya bagaimana, apa saja senjata digunakan, harus punya wawasan seperti itu. Ya, sampaikan tadi oleh Pak Indra Yuda, saya singkat langsung saja tanpa bicara mukadimah. Sebagai perkenalan, memang saya saat ini Wasitkom Sumatera Barat, ya, kemudian ikut penataran nasional itu 2006, ya. Itu 2002 ikut 2002 di Sumatera Barat, 2007 ya Pak Indra Yuda di nasional. Kemudian mengikuti beberapa event festival internasional, salah satunya di beberapa tempat ya, mungkin di Indonesia ini. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Indra Yuda tadi, saya akan meneruskan pembicaraan beliau tentang pedoman penilaian perorangan. Saya tidak akan mengulangi apa yang disampaikan Pak Indra Yuda, tapi jika ada terkait dengan hal itu kita bahas gitu. Jadi ada 4 kategori tadi kan. Kategori itu ada kategori penilaian itu ya ada perseorangan, ada berpasangan, kemudian ada berkelompok, dan terakhir bercerita. Nah, kita bahas dulu pertama perseorangan.
Kriteria penilaian itu adalah keaslian pencak silat. Kalau dulu istilahnya originalitas ya. Originalitas itu dinilai dengan 15. Apa unsur originalitas itu? Mulai dari salamnya, salam persambahan, kemudian pola langkah, bagaimana dia masuk, dia memulai gitu kan. Kemudian sikap pasangnya. Itu kan diawali dengan sikap pasang yang original, bagaimana dia memulai. Istilahnya kalau telah terjadi kontraksi tarungan kemudian pecah ya kan. Jadi bergerak mulai dari sikap pasang, itu sikap pasang. Kemudian ada kemantapan gerak dengan nilai 30. Kemantapan gerak itu unsurnya itu bertenaga dan tepat arah gerak. Jadi ada power juga di sini. Tapi kearahannya tenaga yang diberikan, pukulan, serangan, semuanya terarah pada sasaran yang dituju. Itu namanya bertenaga dan tepat arah geraknya. Keterampilan gerak, bahagian dari itu. Keterampilan itu bagaimana dia teknik. Pertama, mungkin melepaskan, melakukan elakan terhadap serangan, kemudian melepaskan kuncian atau melakukan kuncian. Juga bahagian dari kemantapan geraknya. Kalau buru-buru dia berarti tidak masuk dalam konteks dia mantap. Kemudian sikap kokoh, tegas dan berani. Itu kontranya dalam kondisi dia berdiri sendiri dan kita lihat bagaimana dia memulai serangan dan melakukan serangan setelah kita serangan. Ini jelas bagi kita. Kemudian ada kekayaan gerak. Kekayaan gerak ini meliputi kualitas gerak. Kekayaan itu ada dinamikanya. Itu dia dinamika katanya. Saya sampaikan tadi, dia melakukan serangan yang sama sebenarnya, serangan, tapi alatnya yang berbeda. Apakah dia mengelak atau melakukan serang balik? Ada sisi ada melakukan elakan langsung melakukan serangan. Itu bisa terjadi, tergantung pada alirannya masing-masing, Pak. Cuma kita lihat perhatian itu. Kalau Bapak ini juri Sumatera Barat, Bapak akan menilai orang se-Sumatera Barat, Pak. Nah, ini perlu juga perhatian kita bersama nih. Bagaimana kita memperhatikan beberapa aliran yang ada di Sumatera Barat. Ini Barat itu sebenarnya. Kalau kita kalau kita aliran contohnya silat orang Kota Padang, saya orang Kota Padang. Dalam aliran Kota Padang itu juga ada aliran silat pauh dan beberapa aliran. Kemudian dalam silat pauh itu juga ada berbagai khas-khas perguruan. Nah, itu baru satu aliran. Di Sumatera Barat Ibu akan banyak lagi melihat beberapa aliran-aliran. Serala, Luncu, Kumango, macam-macam tuh aliran. Nah, itu paling tidak Ibu Bapak sebagai juri harus mengenalinya. Penampilan itu adalah keutuhan penampilan, Pak. Silakan Pak lihat. Keutuhan penampilan itu ada keserasian pakaian, keserasian gerak, musik, pengiring, dan stamina daya tahan. Nah, kita akan melihat secara utuh penampilan itu. Mulai dari performanya, kemudian musik pengiringnya, dia tampilan atribut yang dipakai, kemudian ada keserasian dengan musiknya. Ini bagian penting. Kadang-kadang karena penampilan ini yang terlalu berlebihan mengakibatkan geraknya terikat. Dia rancak, tampilan ada saking banyaknya sesuai si laki yang badannya rupanya yang sama ini. Itu daripada kayaknya. Pak, saya itu dia rancak badannya nasi-nasi yang saya bisa lah. Akhirnya jatuh. Ini tapi kayaknya rusak atau tadi daripada memikir misalnya jatuh sampai ketika itu perhatian nomor. Nah, ini juga kita perhatikan, Pak. Nilainya itu tuh 25. Jadi tadi hal-hal yang sepele tapi mempengaruhi pada, kalau keaslian mempengaruhi pada kekayaan gerak itu, ya. Keaslian itu
kemudian penampilan mempengaruhi juga penetapan jarak. Itu korelasinya. Ketepatan tekniknya dan keserasiannya ini jadi penilaian kita. Karena ada poin juga untuk nanti gerak dinamika tersebut itu tuh beda lagi dalam mengambil festival bentuk lainnya. Di PPSI ada itu Pak ya, itu ada juga di situ yang diizinkan. Tapi di peraturan ICI gini, ini peraturan ICI. Jadi kuantitas gerak, ini kuantitas lebih banyak gerak. Jadi ini kita lihat kekayaan konfigurasi gerak. Jadi konfigurasi gerak itu bagaimana dia bergerak dalam suatu posisinya, kemudian dalam lintasan-lintasan yang tertentu yang kita sama kita lihat rapinya. Nah ada dinamika ketika dia melakukan hentian atau menggunakan tempat yang berbeda. Nah ini kan ada di sini ada juga senjata. Nah, dalam berkelompok bisa bersenjata. Nah ini jadi perhatian bagi kita bagaimana orang itu bisa pola-pola yang dimainkan cukup memberikan kekayaan dan keserasian. Dua serangan. Oke, 4 pukulan tadi. 1, ya, 2, serangan. Ya. Masih berapa? Masih lama. Ya, jadi kita buat pengarah lomba, ada pengarah lomba. Ya, fungsinya sebagaimana kita ketahui adalah penanggung jawab kegiatan. Penanggung jawab secara umum adalah pengarah lomba. Makanya ada sistem pengarah kita. Kalau di pertandingan ada TD, delegation teknik. Ya, itu ada pengarah ya. Kemudian ada tingkatannya, ketentuannya Dewan Pendekar. Dewan Pendekar adalah mengawasi jalan perlombaan. Kemudian selain itu Dewan Pendekar juga yang betul-betul mengontrol senjata. Jadi jalannya perlombaan dikontrol dari awal pelaksanaan hingga akhir kegiatan. Dan nanti di luar kegiatan tersebut jika ada ketentuan yang berbeda atas penilaian, maka yang bersangkutan dapat memberikan rekomendasi. Itu ketentuan terbaru itu. Sifatnya hanya ad hoc, bersifat sementara. Ketua penampilan memimpin perjalanannya perlombaan. Ketua penampilan. Jadi udah personel-personelnya kita udah tentu. Pengarah, kemudian Dewan Pendekar, ketua penampilan. Ketua penampilan ini penanggung jawab selama kegiatan penampilan yang dipimpinnya. Ya. Kemudian ada sekretaris perlombaan. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi ada sekretarisnya yang nanti berada di posisi kiri dari ketua penampilan. Kemudian ada dewan juri. Dewan juri ini adalah kelompok juri sebenarnya yang dikoordinir oleh satu orang atau salah satu orang yang dipercaya untuk membantu ketua perlombaan mengatur pembagian tugas, baik menurunkan juri maupun melakukan rekap penilaian. Itu biasa dilakukan. Ketentuan juri. Juri memberikan penilaian dan perlombaan. Juri terdiri dari 5 orang, terpilih dari anggota juri sekurang-kurangnya kelas 3. Itu jurinya. Untuk berarti udah bersertifikat pengalaman penataran. Itu maksudnya. Seperti yang telah sampaikan tadi, menugaskan juri-juri yang bertugas mengoreksi hasil penilaian, meneliti, mengawasi, mencatat kejadian serta kasus-kasus. Nah ini penting. Jangan beko Pak, maaf ya, banyak dewan juri itu yang pandai merekapnya, tapi tidak punya catatan sendiri. Dewan juri Pak harus punya catatan sendiri sebagai catatan pembanding, walaupun ya nilainya tidak akan dimasukkan, tapi sebagai pembanding
Kenapa Dewan Juri harus kata pembanding? Ketika ada protes, dia akan buka dokumen sendiri. Itu makanya perlu Dewan Juri itu punya catatan sendiri, punya nilai sendiri, walaupun dia tidak masuk dalam rekap. Tapi ketika dia ada protes ketidakpuasan orang, maka itu perlu Dewan Juri itu punya catatan sendiri. Nah, jadi jangan jumlah-jumlahan. Kalau jumlah itu udah biasa, semua orang bisa disuruh. Tapi ketika dia jadi Dewan Juri itu tentu dia harus juga memperhatikan semua kegiatan yang dilakukan oleh peserta lomba festival. Nah ini Pak. Sebab ini dalam rapat nanti akan memberi masukan dia. Termasuk ketika ketua mengevaluasi. Setelah kita juri, kita rapat bersama, tentu diminta masukan pendapat-pendapat. Nah, Dewan Juri juga memberi saran. Ada catatannya, ini penjumlahan kurang, salah, gitu kan? Itu fungsinya. Jadi ada tanda tangan yang kurang. Itu fungsi Dewan Juri. Jadi ketua menyampaikan itu berdasarkan informasi Dewan Juri. Nanti tanda tangan tidak lengkap jadi persoalan kemudian hari. Ya. Ketika apa jadi juri, tim A atau tim A, tim B, tim C. Karena semua tim A itu tidak karena nomor-nomor Pak, karena nggak ada dari bahan dari panitia untuk bagi atribut Pak jadi tim A, tim B, tim C. Kasih nado kita kecuali ada atribut yang besar. Apalnya lo. Ketika tim A jadi aparat pertandingan, aparat perlombaan festival, maka jadi peserta festival adalah dari tim B dan tim C. Setelah itu giliran tim B jadi aparat, tim A jadi peserta. Dan seterusnya. Ketika tim C itu ya, tim C jadi aparat, tim A jadi penampil. Nah, mungkin itu Pak. Kita mulai dulu Pak. Balik mulai ke setelah itu jadi juri Pak. Jadi akan dapat pembagian. Iya. Ya. Ya kan ada karena ada kegiatan 3 penampilan, jadi akan dapat jadi juri sebenarnya. Jangan lupa, cuma karena menyatakan saya yang juri pertama. Kali ini duduk di situ, saudara lagi ingin duduk di situ mah. Tapi yang penting mana tuh duduk di situ Pak. Iya. Kalau lancar di situ gue sampai situ duduk di situ. Ya kita aturan tuh kode etik dan kegiatan perlombaan festival apa fungsinya Pak? Kalau periksa senjata layaknya. Salah satunya itu. Tapi sesungguhnya adalah seluruh persetujuan gelanggang sebelum diizinkan oleh ketua penampilan berada di tangan Pak. Mungkin minta izin kepada dulu. Atau mereka tidak sebagai senjata saja. Pakaiannya Pak jadi aja. Pakaiannya keren. Banyak. Dari sandalnya hanya pakaiannya betul. Ya betul pakai apa terima aja. Kok daerah Pak kan? Detail, ukuran detailnya datang dilipat sampai situ Pak berasa Pak. Kemudian di Dewan Juri sama-sama kita pahami ya, regulasi menggilir si anu ya Pak harus mencarian bahasa Pak adil membagi ke kawan-kawan. Itu fungsinya Pak. Kemudian itu baru C itu Pak. Memberi catatan. Pak punya catatan, seorang nggak punya. Kalau tidak ada pelangko, Pak minta sekretaris. Pak bisa harus minta langsung ke sekretaris atau pelangko itu punya catatan sendiri. Apa fungsinya Pak? Sebagai catatan pembanding, tapi tidak mempengaruhi ya Pak. Kecuali dalam persidangan rapat itu dia memberi masukan. Ini ambil kesimpulan ketua. Kalau tidak ada masalah, dimasukkan punya Pak, tentu kacau betul juri Anda kan gitu. Nah, itu sebagai pembanding, apalagi kalau ada protes. Ketua penampilan. 3 step Ya, terakhir betul nilai setelah kembali ke sekretaris sampaikan dewan, direkam oleh dewan. Itu. Jadi seluruh tim yang di situ, kalau ketua penampilan seluruh dari awal kontrol, termasuk harus ada politis ke Pak panitia Pak. Pak panitia kulit ada. Pakai kulit ada tuh. Ya.
termasuk hal-hal yang tergenting itu Pelitnado nggak bisa menghentikan. Ya kemudian sekretaris penampilan pertandingan bukan pertandingan Pak. Jadi Ayo gunanya tuh sekretaris. Ya, jadi kegiatan awal itu harus dikontrol oleh sekretaris seluruhnya Pak. Harus sekretaris itu harus kurang paham lah. Sebab kalau catatan Kokosera adanya memang akan kacau di dewan, akan kacau di juri. Makanya ini akan merapikan dulu, termasuk memberi penjelasan kategori apa yang tampil. Ya Pak, kategori apa yang tampil? Nah itu penting. Apanya loh? Itu tim ada di aparat pertandingan. Januar. Semua ya Pak, apa yang pernah boleh Pak? Terus ada itu kayak apa di dalam persidangan rapat dia memberi masukan. Jadi boleh. Mereka nilai yang salah satu nilai. Jadi rumah. Pak, banyak kan apa? Hormat. Kemudian tapi apa yang tadi sudah banyak. Nah, hormat kan aku dia sepanjang Kakak, apa? Indonesia pelaksanaan tugas. masyarakat. Balik kanan, dah. Juri 3, Rico Benza, Juri 4, Andre, Juri 5, Yogi, panggilan juri. Nama Apollo dan nama dia penampilan Pak. Rumah, dah. Jadi pelanggaran terakhir pelanggaran itu yang ditentukan oleh PBFC dan peraturan. Udah paham dengan ini tidak cukup. Ya. Juri 3, Alpi. Juri 4, Gerak. Keluar. Lambung. waktu 3 menit 1 detik. Gerak.
Hadap kiri. Gerak. Luruskan. Lurus. Pada kedua penampilan. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor. Juri siap melaksanakan tugas. Laksanakan. Balik kanan. Gerak. Kepada penonton. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Waktu 3 menit 00 detik. Belajar karena juri 1 penurunan nilai salah. Dia nak ya kalau dapat tujuan. Kami waktu. Lapor. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT. Alhamdulillah kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik.
Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan proses pelatihan kita bisa berjalan dengan baik. Sama-sama sudah kita cermati bersama. Sekarang kegiatan-kegiatan silet sudah cukup banyak, festival silet tradisi. Hanya saja kita masih kekurangan dalam hal SDM juri. Dan kita sama-sama berharap pelatihan ini bisa bermanfaat pada Bapak Ibu semuanya, bisa dibawa pulang dan bisa juga nantinya dipraktekkan. Kalau tidak diulang-ulang nanti kan lupa. Dan yang sekarang ikut kan baru perwakilan dari Kota Solo, Kabupaten Solo, dan beberapa IPSI dari cabang kabupaten dan kota. Jadi mudah-mudahan kegiatan pelatihan ini nanti akan bisa dilanjutkan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Jadi kami berharap Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan ini nantinya juga bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah terkait dalam hal mendukung event-event silet, khususnya silet tradisi. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kegiatan ini seperti yang sudah dilaporkan oleh Kepala Taman Budaya, ini kita menggunakan penganggaran dari anggaran perubahan pada Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Dan nantinya Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan selain yang sudah diterima sebelum ini, seperti ada akomodasi, ada ilmu, ada perlengkapan. Nantinya di selesai penutupan ini kita akan memberikan sertifikat yang dibuat atas nama IPSI Sumbar dan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Mudah-mudahan nantinya dengan sertifikat itu Bapak Ibu semuanya bisa terlibat ataupun berpartisipasi dalam kegiatan festival silet ataupun lomba silet. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kami mewakili dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Kepala UPT di Taman Budaya, Panitia Pelaksana, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD kita, Bapak Daswi Petra, yang sudah mendukung terlaksananya pelatihan ini. Kemudian juga kepada IPSI Sumbar, kepada para narasumber dan instruktur yang sudah berbagi ilmu, pengalaman dan wawasan kepada kita semuanya. Kemudian teristimewa kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berpartisipasi aktif sebagai peserta pelatihan juri Festival Silet Tradisi tahun 2023. Atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dengan mengucapkan Alhamdulillah, pelatihan juri Festival Silet Tradisi tahun 2023 kita tutup. Alhamdulillah.